Ada lagi seorang penulis di salah satu media, aku tidak beriman kepada Tuhan yang menurunkan tsunami di Aceh katanya. Tidak mungkin Tuhan sekejam itu. Nanti kita lihat, Bu. Ada lagi orang protes ketika dikatakan wabah corona itu azab. Karena berdasarkan deskripsi hadis, Bapak Ibu bertanya kepada saya, apa Ustadz membedakan azab dengan musibah? Ibu tahu nggak itu? Tahu, Bu? Apa bedanya azab dengan musibah? Ibu silakan jawab. Kalau jawaban benar boleh pulang. Apa kira-kira? Jawabnya sederhana. Jika musibah itu diturunkan kepada orang beriman, namanya ujian. Tapi jika musibah itu diturunkan kepada orang kafir dan kufur, disebut azab. Karena corona diturunkan kepada orang yang bukan beriman, disebut azab. Enggak usah diprotes. Karena Allah tidak mungkin mengazab orang beriman. Diturunkan ujian seperti ini. Pertama, menguji apakah kita benar beriman. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu merasa masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Belum nyata sisi Allah siapa yang berjihad, siapa yang bersabar. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Yang kedua, proses diturunkannya ujian untuk meningkatkan kualitas iman. Orang S1, S2, S3 ada ujian skripsi enggak? Ada ujian disertasi enggak? Satu lagi apa namanya? Tesis. S2 tesis kan? S1 skripsi, S3 disertasi. Betul kan? Itu semakin kita S3 prosesnya luar biasa. Sudah melahirkan teori. S2-nya menguji teori. S1 bicara teori. Beda, Bu. Yang menguji kita itu sudah profesor doktor, udah pada botak-botak mereka semua itu. Minimal 5 profesor. Karena kita akan melahirkan satu teori dan menguji teori itu. Tapi apa keuntungan kalau kita sudah doktor? Kita bicara 1 jam sudah $1.000. Kalau S1-nya cuma 500.000, S2 1,5 juta. Kalau kita S3, ya tulisan kita sering dimuat di jurnal internasional, kita diundang ke Jerman, transfer $2.000, $3.000. Tapi untuk mencapai doktor itu ada proses dan progres. Kurang tidur, harus memahami bahasa, transit bahasa, dibentak-bentak dosen. Tapi kita hidup lebih nyaman atas izin Allah. Ada proses dan progres. Apakah kita beriman? Apakah hanya palsu? Belum nyata di sisi Allah. Siapa yang berjihad, siapa yang sabar. Berarti kata kunci orang beriman harus diuji ya. Ada jamaah saya di kalangan high class bertanya, Pak Munzir, mungkin gak kita beriman tidak diuji? Enggak mungkin. Dan kita rugi kalau tidak diuji. Kita tidak akan pernah meningkat. Kedua, kita tidak akan kuat. Jadikan tantangan sebagai peluang, bukan tantangan di depan jurang.